Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan salah satu masalah besar yang seringkali kita abaikan, yaitu sistem pendidikan kita, khususnya tentang kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Apa yang diajarkan di sekolah seringkali tidak sejalan dengan realitas dunia kerja maupun kehidupan nyata. Dan hal ini membawa dampak yang serius pada generasi muda kita. Mari kita mulai dengan beberapa fakta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,8%. Dari angka ini, mayoritas pengangguran adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ironis bukan? Seharusnya pendidikan menjadi bekal untuk masa depan, tetapi kenyataannya banyak lulusan kita tidak siap untuk menghadapi dunia kerja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah kurikulum yang terlalu teoritis dan minim praktik. Anak-anak kita diajarkan untuk menghafal rumus matematika yang rumit, memahami teori fisika yang mendalam, atau mengingat sejarah yang panjang. Namun, ketika mereka lulus, mereka bingung bagaimana menerapkan semua itu di dunia nyata. Untuk contoh nyatanya, berapa banyak dari kita yang benar-benar menggunakan integral atau logaritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat sedikit, bukan? Selain itu, sebuah survei yang dilakukan oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa 50% kerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan baru seperti pemecahan masalah kompleks, pemikiran kritis, dan kreativitas. Namun sayangnya, keterampilan-keterampilan ini jarang diajarkan di sekolah. Siswa lebih sering dihadapkan pada hafalan tanpa memahami relevansinya dengan kehidupan mereka di masa depan. Masalah lain adalah kurikulum kita yang kaku dan seragam. Semua siswa dianggap memiliki potensi yang sama dan harus mempelajari hal yang sama tanpa mempertimbangkan minat dan bakat mereka. Sistem pendidikan kita masih menganut pendekatan one size fits all, padahal setiap anak itu unik. Nah, misalnya, seorang siswa yang berbakat di seni dipaksa untuk memahami mata pelajaran sains yang tidak sesuai dengan minatnya. Hal ini mengakibatkan sang anak kehilangan motivasi belajar. Dan sebaliknya, seorang siswa yang berprestasi di bidang sains harus menghabiskan waktu untuk belajar mata pelajaran seni yang tidak relevan dengan cita-citanya. Ini bukan hanya membuang waktu saja, tetapi juga menekan potensi anak tersebut. Tidak hanya itu, pendekatan yang seragam ini seringkali menimbulkan ketidakadilan. Siswa yang berada di daerah terpencil yang minim akan akses ke sumber belajar harus mempelajari materi yang sama dengan siswa di kota besar yang memiliki fasilitas lengkap. Ketimpangan inilah yang membuat banyak siswa di daerah tertinggal kesulitan untuk bersaing. Selanjutnya, kita juga harus bicara soal beban kurikulum yang terlalu berat. Banyak siswa kita yang belajar dari pagi hingga sore, lalu melanjutkan dengan kelas tambahan di malam hari. Tidak heran jika tingkat stres di kalangan pelajar sangat tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, dan salah satu penyebab utamanya adalah tekanan dari sekolah. Namun, tekanan ini tidak hanya berasal dari sekolah saja, tetapi juga dari harapan orang tua. Banyak orang tua yang ingin anaknya mendapat nilai tinggi tanpa memahami minat dan kemampuan anak tersebut. Akibatnya, siswa kehilangan waktu untuk mengeksplorasi diri, beristirahat, atau bahkan sekedar bermain. Beban ini juga diperparah dengan ujian nasional yang seringkali menjadi momok. Ujian ini menuntut siswa untuk menguasai seluruh materi yang diajarkan tanpa memperhatikan apakah materi tersebut benar-benar dipahami atau hanya dihafal sementara. Sistem ini menciptakan tekanan yang tidak perlu
dan mengurangi esensi dari proses belajar mengajar itu sendiri. Di era digital seperti sekarang, teknologi seharusnya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Namun, kenyataannya banyak sekolah di Indonesia belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Padahal dengan teknologi, proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan. Contohnya, penggunaan platform e-learning, video pembelajaran, dan simulasi praktis bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Namun sayangnya, banyak sekolah yang masih bergantung pada metode ceramah yang konvensional yang membuat siswa pasif dan mudah bosan. Lebih dari itu, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan juga menjadi masalah serius. Akses ke teknologi dan internet yang terbatas membuat siswa di daerah tertinggal semakin sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mereformasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus pendidikan harus bergeser dari sekedar menghafal teori menjadi mengembangkan keterampilan praktis. Contohnya, memasukkan mata pelajaran seperti literasi digital, pengelolaan keuangan pribadi, dan kewirausahaan dalam kurikulum wajib. Yang kedua, sistem pendidikan harus lebih fleksibel dan adaptif. Siswa harus diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan begitu, mereka bisa belajar dengan lebih antusias dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Lalu yang ketiga, yaitu evaluasi pendidikan harus lebih holistik. Kita perlu mengurangi ketergantungan pada ujian standar dan mulai menilai siswa berdasarkan proyek, keterampilan, dan karakter. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya dinilai dari apa yang mereka ketahui, tetapi juga dari apa yang mereka bisa lakukan. Dan selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pelatihan guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan, tetapi seringkali mereka tidak dibekali dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi harus menjadi prioritas. Kemudian yang keempat, pemerintah perlu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri. Dunia industri bergerak cepat, dan sistem pendidikan harus bisa mengimbanginya. Sekolah dan universitas perlu bekerja sama dengan pelaku industri untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Program magang, pelatihan praktik, dan pengajaran berbasis proyek harus menjadi bagian dari pendidikan formal kita. Hadirin sekalian, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jika sistem pendidikan kita tidak relevan, bagaimana bisa kita berharap untuk menciptakan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global? Marilah kita bersama-sama untuk mendorong perubahan, karena masa depan anak-anak kita bergantung pada tindakan kita hari ini. Dan juga kita harus mengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal mengajarkan pengetahuan, tetapi bagaimana kita membekali generasi muda dengan keterampilan hidup, nilai-nilai moral, dan kemampuan untuk beradaptasi di dunia yang terus berubah. Dengan demikian, kita akan menciptakan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga kreatif, tangguh, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan bermakna untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.